Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Karnisha Natasha Fitri dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami tentang manajemen ekspor yang narasumbernya Ibu Erma Yunita sebagai pemilik perusahaan Satu Karya Pandai-Sike. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya. Saya Aktif Olivia Zahra. Saya Amina Cendrakasih. Saya Belanjala Prasetya. Saya Brian Imara. Baik, pada materi yang pertama akan dibacakan oleh Atifah. Kepada Atifah dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, untuk yang pertama ada profil usaha dari perusahaan Satu Karya Pandai-Sike. Satu Karya Pandai-Sike adalah sebuah toko kain tenun yang menjual berbagai pakaian dan hasil kerajinan tradisional dari Sumatera Barat dengan pilihan yang cukup lengkap. Toko ini merupakan salah satu perusahaan di Kabupaten Tanah Datar yang mengekspor barangnya hingga ke luar negeri. Toko ini berdiri sejak tahun 1985 hingga sekarang. Pandai-Sike adalah nama sebuah negeri atau desa yang berada di kaki Gunung Singgalang. Secara administratif, desa ini masuk dalam wilayah Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Berada di kaki gunung, tentunya hawa di desa ini begitu sejuk. Ditambah dengan panorama alam yang indah, membuat siapapun akan betah berada di sini. Desa Pandai-Sike dikenal sebagai tempat kerajinan tenun yang berkualitas premium. Bahkan ada yang mengatakan tiap wanita yang berasal dari Pandai-Sike diharuskan memiliki keahlian menenun. Produksi tenun mulai berkembang di Pandai-Sike pada tahun 1850 atau bahkan lebih awal dari itu. Saat itu, para penenun beralih dari memproduksi kain untuk pakaian sehari-hari ke kain mahal yang dibuat dari sutra dan benang emas. Usaha ini dikelola oleh para saudagar dengan mempekerjakan gadis-gadis setempat sebagai penenun. Maka Pandai-Sike pun bertumbuh sebagai pusat kerajinan tenun di Minangkabau. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Atifah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Aminah. Kepada Aminah dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara mempertahankan kualitas produk. Cara mempertahankan kualitas produk songket Pandai-Sike Satu Karya adalah dengan memodifikasi kain songket yang diproduksi, serta mencari kualitas bahan baku yang bagus. Mempertimbangkan dan menjaga kualitas produk adalah kunci terpenting yang dibutuhkan pengusaha untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang baik. Perusahaan yang menawarkan produk tanpa kualitas yang jelas akan kesulitan untuk berkembang karena tidak dapat menarik pelanggan untuk membeli. Karena motif dari Minangkabau itu tidak ada yang baru, kurang lebih hanya ada 350 motif. Jadi, perusahaan Satu Karya Pandai-Sike selalu mencari motif baru dengan cara mencampur motif-motif yang ada, sehingga membuat motif baru yang lebih menarik. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aminah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada produksi produk. Memproduksi songket tidak bisa dilakukan hanya satu hari saja. Untuk satu songket saja bisa memakan waktu 1-3 bulan, dan itu pun hanya 5 cm. Songket eksklusif memerlukan waktu antara 1 hingga 3 bulan untuk menyelesaikannya. Sedangkan songket biasa hanya memerlukan waktu sekitar 7-14 hari. Pada awalnya, songket dibuat dengan sistem tumpu. Seiring perkembangan zaman, proses pembuatan juga berubah, yaitu dengan alat yang bernama klik. Yang kedua, proses pembuatannya. Yang pertama, langkah pertama menyelap benang. Yang kedua, langkah
mengani benang, ketiga, menyambung benang, keempat, menggulung benang, dan terakhir, benang-benang tersebut disulap menjadi sebuah tenayan yang siap untuk ditenun. Dalam satu tenayan bisa menghasilkan 4 kain dan 4 selendang songket. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Abel. Kepada Abel, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara ekspor. Tata cara ekspor songket satu karya Pandai Sike yaitu melalui media sosial seperti WhatsApp atau Instagram. Ekspor songket satu karya Pandai Sike ini mengekspor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Malaysia, dan Singapura. Satu karya Pandai Sike dapat dikenal karena sudah berdiri selama 43 tahun dan masih bertahan sampai saat ini. Hal tersebut membuat satu karya Pandai Sike dapat dipercayai oleh konsumen. Kain tenun songket Pandai Sike dibuat serba manual dan tradisional. Lama proses pembuatan tergantung dari ukuran, jenis dan kehalusan kain, dan kerumitan motifnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Abel. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Brian Imara. Kepada Brian, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya adalah bahan baku songket. Berbagai jenis benang seperti benang kapas atau dari bahan benang sutra. Akan tetapi sekarang digunakan benang katun dan rayon hasil dari pabrik dan pewarnaan menggunakan bahan kimia meskipun masih dikerjakan secara manual. Untuk membuat kain songket yang bagus digunakan bahan baku benang sutra berwarna putih yang diimpor dari India, Cina atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku diberi warna dengan jalan dicelup dengan warna yang dikehendaki. Pada masa dahulu, penyiapan bahan baku tenun seperti benang dan pewarnanya dikerjakan dengan bahan-bahan yang diambil dari alam. Pekerjaan ini menjadi komoditas masyarakat Silungkang. Adapun benang emas yang biasa disebut makau adalah produk industri rumah tangga dari India dan didatangkan melalui Singapura. Tipe kain. Secara teknis, pembuatan kain tenun Pandai Sike, tipe kain terbagi kepada dua tipe, yaitu balapa dan bakatua. Kain balapa adalah kain yang ditenun dengan melewatkan benang emas pada seluruh bidang kain, sedangkan kain bakatua adalah kain yang sebagian besar terdiri dari tenunan lungsin dengan pakan saja, dan hanya pada bagian-bagian tertentu diberi hiasan benang emas sehingga bahannya menjadi lebih ringan. Dalam pembikinan motif menggunakan benang emas dikenal dengan istilah tuhua, yaitu jumlah berapa kali benang emas dilewatkan pada jalur motif yang sama. Kalau ada 6 lembar benang emas pada jalur yang sama, akan memberikan kesan yang kasar. Sedangkan kalau hanya 2 lembar, akan menghasilkan motif yang lebih halus. Tipe kain juga ditentukan oleh penggunaannya oleh pemesan. Kain yang ditenun untuk dipakai pada upacara perkawinan adalah berbeda dari kain yang ditenun untuk dipakai pada acara resepsi. Bahan yang digunakan seperti bahan katun, rayon, sutra alam, benang emas, atau benang perak turut menentukan tipe kain tenun yang dihasilkan. Selain itu, dalam perencanaan suatu produk tenunan, kami sangat memperhatikan motif-motif yang sesuai dengan karakter kain yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Brian. Slide selanjutnya.
Berikut dokumentasi kami dari kelompok 4 di satu karya pandai sike di Kabupaten Tanah Datar. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.